Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Persi Widahkuswara. Dan saya Jurgen Alivia, menggantikan Cak Supriyono yang sekarang lagi mudik. Pulang kampung dia ke Kediri. Salam untuk Supri dan Salam keluarga di Jawa Timur ya, khususnya. Sementara ini kita langsung membahas isu yang terus menghangat ya Jurgen ya, di Amerika Serikat, di Indonesia dan juga di seluruh dunia yang menjadi fokus perhatian, yaitu konflik di Gaza. Warga Indonesia mungkin ingin tahu bagaimana sikap orang Amerika melihat konflik di Gaza ya. Nah, ini menarik ya kalau kita berbicara soal opini publik, soal liputan media dan juga soal kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Palestina ini, barangkali persepsinya adalah ada kecenderungan ke Israel. Betul. Dan kalau kita lihat misalnya dari jajak pendapat terakhir dari Gallup, itu lebih banyak warga Amerika banyak warga Amerika yang berpikir bahwa tindakan Israel, serangan Israel ke Gaza itu bisa dibenarkan karena ada serangan teroris disebutnya, yaitu kelompok Hamas. Nah, memang yang namanya opini publik, liputan media dan juga kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel ini complicated ya, suatu isu yang tidak mudah untuk dijelaskan dalam beberapa menit. Namun kami akan mencoba membahas mungkin beberapa alasan yang membuat mengapa orang Amerika cenderung memihak kepada Israel dalam konflik di Timur Tengah. Ini ada berbagai faktor. Yang pertama mungkin adalah faktor sejarah ya. Kita tahu bahwa yang namanya Israel itu adalah sekutu dekat Amerika Serikat, merupakan benteng kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Bahkan Amerika adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel tahun 1948. Betul. Kemudian kedua soal apa ya? Soal kedekatan. Karena memang Israel adalah negara demokrasi di Timur Tengah dan orang Amerika sudah melihat Israel itu sama dalam hal politik gitu, Pat. Lebih bisa relate, bisa menghubungkan diri dengan orang-orang Dan Israel. jangan lupa bahwa di luar Israel, jumlah warga Yahudi terbanyak di luar Israel itu ada di Amerika Serikat. Dan memang populasi tersebut tidak semuanya mendukung kebijakan Zionis, tidak semuanya mendukung kebijakan Israel, namun bisa mempengaruhi dan juga menekan faktor yang ketiga, yaitu faktor lobby. Iya, kalau bicara soal lobby, Pets, kita lihat Kongres di belakang kita ini memang sudah bukan hal yang bukan rahasia lagi bahwa lobby organisasi Zionis itu sangat kuat di Amerika, di Washington khususnya. Ya, ada satu lobby yang namanya AIPAC yang juga sangat kuat sekali pengaruhnya, bukan hanya di tingkat nasional terhadap anggota Kongres tingkat nasional, tapi juga tingkat negara bagian dan tingkat lokal. Hampir tidak ada politisi Amerika Serikat yang bisa sukses tanpa dukungan lobby pro-Israel yang sangat kuat, sangat terorganisir, dan sangat banyak uangnya. Bahkan konstituen di Amerika cenderung berpikir kalau ada politisi yang tidak memihak ke Israel itu cenderung aneh gitu. Ya. Nah, jadi kalau dilihat memang banyak sekali faktor kenapa opini warga Amerika Serikat seperti itu. Namun, krisis Gaza yang terakhir ini mungkin bisa mengubahnya sedikit ya. Ya, adanya media sosial ya, Pets, ya, sebagai media alternatif bagi publik untuk mengetahui konflik di Gaza. Kemudian kalau media mainstream di Amerika sudah biasalah ya, cenderung memihak ke Israel begitu. Tetapi ada media seperti Facebook, Twitter yang menawarkan gambar-gambar, video-video yang tidak bisa dilihat di media yang tidak mainstream. Dan selain itu juga konflik yang terakhir ini begitu timpangnya jumlah korban antara Israel dan Palestina yang kemudian juga bisa menimbulkan atau membersihkan nurani kemanusiaan dari para pemirsa media di Amerika Serikat. Dan satu lagi yang diharapkan juga bisa mengubah kesenjangan ini adalah mulai bangkitnya lobby pro Palestina. Entah itu dari warga Muslim Amerika Serikat yang jumlahnya juga sekarang meningkat, hampir mendekati jumlah warga Yahudi di atau Amerika dari Serikat. LSM juga, Pets, yang LSM seperti CARE, ada juga CARE itu Council of American Islamic Relations. Ya, dan ada beberapa LSM lain juga yang sudah mendorong terus supaya hak-hak warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat itu bisa diindahkan begitu oleh komunitas. Dan satu lagi juga perlu diadakannya pendidikan terhadap warga Amerika Serikat yang banyak sekali tidak tahu tentang latar belakang konflik ini. Ya, termasuk soal blokade di Gaza, soal juga pembangunan pemukiman yang ilegal di tepi barat. Barangkali sama juga seperti di Indonesia, kadang-kadang orang itu suka menyederhanakan, membuat hitam putih bahwa konflik ini konflik agama, padahal sebetulnya bukan. Barangkali buat warga Amerika Serikat juga perlu memperluas
pandangannya, iya, supaya tidak melihatnya hanya sebagai konflik melawan teroris saja. Betul. Sekali lagi pemirsa, kami tidak berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Ya, karena ini konflik sudah puluhan tahun, Betul. Pets, tidak bisa dijelaskan dalam beberapa menit tentunya, tetapi malah mungkin kita lebih menimbulkan lebih banyak pertanyaan ya daripada memberikan jawaban. Namun kami harap dapat bermanfaat bagi Anda. Untuk sementara ini kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Saya Jurgen Alivia. Sampai jumpa.